Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua di channel ini ya. Dan hari ini gue kembali lagi dengan segmen yang menceritakan orang-orang sukses yang tiba-tiba jatuh gitu guys, karena kelucuan hidupnya gitu kan. Kita juga kadang suka lucu sendiri, cuma kita kan belum tinggi-tinggi banget ya, jadi kalau jatuh juga nggak terlalu noticeable lah ya gitu ya. Tapi ini yang mau gue ceritain adalah Ronaldinho guys, salah satu pemain bola greatest of all time menurut gue di eranya gitu ya. Tapi kan kalau all time berarti selamanya ya, mungkin bisa dibilang dikonsider jadi salah satu yang terbaik lah sepanjang masa. Dan sebenarnya ini memang adalah orang yang mungkin paling lo sering lihat juga zaman dulu di FIFA cover di era 2000 sampai 2010 kalau nggak salah. Dan jadi salah satu player yang rating dan statsnya terbaik. Dan kalau lo misalnya sering main bola, mungkin lo bisa ngerasain bahwa pakai Ronaldinho itu rasanya juggling dan dribblingnya luar biasa sekali. Apalagi zaman FIFA Street gitu-gitu ya. Ini pemain bola mah top notch menurut gua. Apalagi kalau misalnya lu sekarang main di All Star ya di FIFA 23 ya. Ini pakai Ronaldinho nih masih luar biasa sekali ya. Jadi emang ini adalah salah satu player yang mungkin jadi salah satu favorit gue juga, tapi ternyata end of his life-nya atau bisa dibilang ending dari fase terakhir kehidupannya gitu, di masa-masa udah menuju masa-masa senja hidupnya, itu yang paling terburuk bisa dibilang daripada legend-legend yang lain. Nah, gimana kisahnya dari Ronaldinho? Mari kita mulai videonya dan silahkan like, share, dan subscribe bagi kalian penyuka Ronaldinho gitu ya. And let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Kita bakal bahas soal Ronaldinho. Ini jadi adalah seorang mantan pemain bola ya, yang seharusnya pastinya kita semua tahu karena dari zaman-zaman gue SD, playstyle sambanya tuh udah ikonik banget di seluruh dunia ya. Dan gak cuman yang seumuran gue doang, gue rasa bocah-bocah harusnya di kantor juga pastinya semuanya pada tahu Ronaldinho. Di kantor gue, kantor lu juga harusnya sih pasti tahu lah ya. Karena emang ini bisa dibilang adalah orang yang bisa dibilang greatest of all time di masa sampai detik ini. Gue rasa masih menjadi GOAT, kayak salah satu GOAT gitu. Gue juga baru tahu sih singkatan GOAT sebenarnya. Tapi intinya ini adalah salah satu player terbaik dan bisa dibilang golden boy nih di dunia perbolaan gitu ya. Nah, si Ronaldinho sendiri itu lahir di Porto Alegre, Brazil pada tanggal 21 Maret 1980 dengan nama asli sebenarnya adalah Ronaldo de Assis Moreira. Dan seperti kebanyakan daerah di Brazil, Porto Alegre ini juga jadi salah satu kota yang sangat berbahaya pada waktu itu. Jadi kalau misalnya lu lihat safest point untuk traveling ke Brazil, sebenarnya banyak banget daerah yang perlu lu hindari. Nah, ini salah satunya. Nah, beruntungnya hal itu tuh nggak berlangsung terlalu lama buat Ronaldinho tinggal di daerah yang cukup berbahaya, karena seiring berjalannya waktu dia sekeluarga tuh bisa berpindah ke daerah yang bisa dikatakan lebih aman, dan secara finansial pun sebenarnya keluarga mereka mulai membaik. Karena kakak laki-lakinya Ronaldinho yang waktu itu bekerja sebagai pemain sepak bola muda itu akhirnya berhasil buat dikontrak tim sepak bola profesional Porto Alegre yang bernama Grêmio. Nah, tapi di dalam fortune ini, keberuntungan ini, sayangnya mereka sekeluarga tuh harus mengalami kehilangan tragis waktu si Ronaldinho itu baru umurnya sekitar 8 tahun. Karena pada saat itu ayahnya Ronaldinho itu tiba-tiba harus meninggal setelah kepalanya itu kejeduk dan tenggelam di kolam renang rumahnya sendiri. Nah, sejak saat itu Roberto yang masih berusia 17 tahun itu akhirnya harus terpaksa keluar dari tim bola tersebut buat ngerawat ibunya dan Ronaldinho yang waktu itu masih kecil banget. Nah, kan walaupun udah tinggal di tempat yang lebih aman, rasanya Brazil di tahun segitu mah tetap aja ngeri kalau misalnya nggak ada laki-laki dewasa di dalam rumah. Makanya Roberto mau nggak mau ninggalin karir profesionalnya dan ngerawat keluarganya. Nah, tapi karena memang kurang lebih dia juga tahu landscape dunia sepak bola profesional seperti apa, Roberto yang udah ngalah dan keluar dari passionnya, ini akhirnya fokus mengarahkan Ronaldinho ke dunia sepak bola. Karena dia percaya bahwa dunia sepak bola itu bakal bisa ngasilin duit yang banyak. Dan dia percaya juga sama skillnya Ronaldinho. Dan memang keinginan Roberto ini memang didukung sama bakat dan skillnya Ronaldinho yang memang bisa dibilang tuh sangat prospektif di sepak bola profesional. Jadi ada bakatnya gitu. Dan di saat itu juga lah nama Ronaldinho menjadi julukannya si Ronaldo kecil ini. Karena waktu itu badan dia tuh cukup kecil dan arti nama Ronaldinho itu sendiri juga adalah Little Ronaldo. Makanya akhirnya namanya Ronaldinho.
Dan dari sana yang awalnya cuma sekedar main futsal dan beach soccer, ini kan olahraga mandatory orang-orang Brazil gitu ya. Nah, mulai dari bakatnya kelihatan di kompetisi-kompetisi bola-bola jalanan gitu. Nah, Ronaldinho akhirnya mulai diarahin sama Roberto buat main serius di lapangan sepak bola gede beneran, sambil dilatih supaya punya masa depan di dunia bola. Dan itu beneran membuahkan hasil buat karirnya Ronaldinho. Karena di tahun 1998 Ronaldinho itu akhirnya bisa debut profesional di Grêmio, yang dulunya itu adalah mantan tim profesional kakaknya sendiri. Dan di debutnya ini Ronaldinho bisa menghasilkan performa yang luar biasa bagus banget di usia yang baru sangat-sangat muda sekali. Dan di 121 game bersama Grêmio, Ronaldinho itu berhasil mencetak 58 gol dan juga 20 assist. Dan itu jumlah gol dan assist yang gokil banget, apalagi buat seorang anak 17 tahun yang belum lama debut. Jadi bisa dikatakan performanya luar biasa banget. Nah, makanya dengan performa tadi Ronaldinho tuh jadi wonderkid yang udah pasti dilirik sama tim-tim gede dunia. Karena kan scout kan banyak banget nyebar di Eropa gitu dan di Amerika gitu ya. Nah, terutama tentunya tim-tim Eropa yang memang lagi nyari penyerang muda pada saat itu. Jadi kalau main karir mode di FIFA biasanya ada scout yang bisa lo kirim-kirim ke negara-negara yang cukup prospektif. Dan tentunya Brazil adalah salah satu mesin penghasil generasi bola yang luar biasa. Nah, pada kasusnya Ronaldinho, itu ada Arsenal dan juga Paris Saint-Germain atau yang biasa bisa disingkat jadi PSG. Nah, kedua tim ini tuh memang bisa dibilang cukup tertarik sama bakatnya Ronaldinho. Makanya jadi perebutan antara PSG dan juga Arsenal. Tapi akhirnya PSG lah yang berhasil dapetin Ronaldinho buat jadi pemain muda mereka. Dan dengan dapetin kontrak di PSG, Ronaldinho tuh bisa ngasih 13 gol dan 7 assist dari total 55 pertandingan liga yang dia ikutin. Nah, tapi dengan performa tersebut, Luis Fernandes yang waktu itu tuh jadi pelatihnya PSG itu sebenarnya nggak terlalu puas sama Ronaldinho. Karena walaupun sebagai pemain muda performanya dia tuh oke banget bisa dibilang, tapi attitude dia di luar lapangan itu bisa dibilang nggak respectable. Apalagi dia tuh masih muda banget dan baru aja pindah dari negara kecil gitu kan. Jadi bisa dikatakan sifatnya agak kurang baik gitu ya. Tapi terlepas dari pandangan Luis Fernandes, karirnya di PSG tuh bisa dibilang cukup oke. Dan di tahun 2002, dia tuh juga bisa ngebantu Brazil buat juara Piala Dunia sebelum akhirnya ditarik dan pindah ke Barcelona pada tahun 2003. Waktu itu Ronaldinho tuh hampir sebenarnya sebelum masuk ke Barcelona tuh hampir sebenarnya dia tuh masuk ke Manchester United. Tapi Barcelona itu pada kala itu bisa menangin lelang dengan angka sebesar 32,25 juta euro untuk Ronaldinho bisa main selama 5 tahun di Barcelona. Dan transfer ke Barca dengan jumlah sebesar itu juga bisa dibilang adalah pilihan terbaik buat Barca dan juga Ronaldinho sendiri. Karena selama di Barcelona, Ronaldinho bisa menangin Liga Spanyol dan juga jadi FIFA World Player of the Year di musim keduanya pas dia main, tepatnya di tahun 2005-2006. Dan di musim 2005-2006, Ronaldinho juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia setelah mencetak 26 gol untuk Barcelona mulai di level Liga Spanyol dan juga Liga Champions. Yang bahkan permainan yang dia tunjukin di pertandingannya sama Real Madrid waktu El Clasico itu ngebuat fans Madrid tepuk tangan saking bagusnya Pak El Clasico ini. Makanya dengan semua pencapaiannya di musim tersebut, Ronaldinho tuh berhasil ngedapetin Ballon d'Or dan UEFA Club Footballer of the Year. Karena ya waktu ada dia itu, si Barca itu berhasil ngedapetin kemenangan di Champions League setelah 14 tahun gak pernah juara. Jadi bisa dibilang ini adalah golden boy-nya Barcelona pada kala itu karena berhasil ngebawa ke Liga Champions dan menang Champions League. Nah, tapi kalau misalnya musim 2005 sampai 2006 itu bisa dibilang menjadi puncak keemasan karirnya Ronaldinho, karirnya di beberapa tahun setelah musim itu bisa dibilang mencapai titik mediocre. Karena di masa-masa terakhirnya pada tahun 2008, Ronaldinho tuh nggak banyak bermain sebagai starting 11 karena cedera yang sering dia alamin di tahun terakhirnya itu. Sampai akhirnya memang dia ditarik ke AC Milan pada tahun 2008. Akhirnya ke liga yang cukup lebih santuy lah, Liga Italia gitu ya. Walau memang di awal masuk AC Milan, Ronaldinho tuh nggak perform terlalu bagus. Nah, beruntungnya dia tuh bisa kembali ke kondisi yang prima lagi di musim 2009-2010 dengan akhirnya jadi top assist provider di Liga Italia pada musim tersebut. Tapi setelah keluar dari AC Milan di tahun 2011, karir sepak bolanya bisa dibilang cukup memburuk. Walaupun usianya waktu itu tuh baru 31 tahun pas keluar dari AC Milan. Yang hitungannya tuh masih bisa dibilang cukup produktif, masih cukup muda. Dan harusnya di usia segitu pemain sepak bola juga ada di masa keemasannya bisa dibilang. Kayak misalnya mungkin Ronaldo atau Messi gitu ya. Nah, karena memang semenjak keluar dari AC Milan, Dinho itu balik lagi ke Brazil dan masuk ke beberapa klub nasional seperti Flamengo dan juga Atlético Mineiro.
Lalu pada tahun 2014 di usianya ke-34, Dinho juga pindah ke Meksiko buat main di klub Querétaro sebelum akhirnya kembali pulang ke Brasil di tahun 2015 buat main di klub Fluminense. Dan di klub tersebut pun dia cuma main selama 2 bulan sebelum akhirnya keluar secara konsensual karena merasa memang dia nggak bisa perform secara baik di sana. Jadi mendingan dia cabut aja. Nah mungkin setelah AC Milan memang performa Ronaldinho itu masih bisa terbilang oke dan bisa ngasih banyak gol dan ngebawa timnya ke beberapa juara. Dan walaupun emang orang-orang Brazil sebenarnya pada jago-jago juga, tapi kan secara gengsi dan kelas liga bisa dibilang itu udah cukup downgrade. Dari yang tadinya di Liga Eropa yang emang bergengsi banget, dia malah balik lagi ke Liga Brazil di usia yang sebenarnya masih bisa dibilang cukup prima gitu. Dan kalau mungkin kalian tahu Ronaldinho cuma sampai AC Milan doang gitu ya, mungkin apa yang bakal gue ceritain dari sini bisa membuat hal tersebut cukup make sense. Kenapa akhirnya dia tuh harus pindah ke Liga Brazil yang kurang komersil gitu. Nah karena memang ternyata di balik Ballon d'Or dan segala macam penghargaan yang dia bisa dapetin selama masa karir keemasannya, attitude buruknya dari sejak muda di PSG itu tuh tetap dibawa bahkan sampai ke Barcelona. Dan omongan pelatih PSG pada saat itu memang bukan atas dasar nggak suka secara personal ke Dinho, tapi emang bener-bener orangnya seburuk itu attitude-nya. Seperti yang gue bilang di awal, attitude-nya di luar pertandingan atau di luar lapangan itu sangat gak bisa ditoleransi sama keseluruhan tim, dan yang pastinya gak bisa ditoleransi sama para pelatihnya. Karena ternyata Dinho itu sering banget malas-malesan dan bolos latihan. Seperti dari interview Jerome Leroy yang pernah jadi mantan rekannya di PSG, Jerome itu bilang di interview kalau misalnya Dinho itu nggak pernah mau latihan dan selalu punya alasan buat bolos latihan. Dari mulai sengaja bikin diri sendiri misalnya kayak masuk angin gitu ya, terus pura-pura cabut gigi, dan banyak alasan lain itu katanya demi bisa bolos latihan. Dan kalau udah bolos latihan mending dia goleran gitu di rumah. Enggak, ini dia tuh pergi party dan minum-minum sama cewek-cewek di klub malam. Jadi emang orangnya tuh player banget gitu. Dan selain nyari alasan buat bolos, Dinho tuh juga sering banget kabur dari asramanya buat clubbing, dan dia selalu balik ke lapangan di pagi hari dengan keadaan yang super mabuk dan gak siap buat latihan sama sekali. Dengan alasan kalau dia tuh sebenarnya udah puas sama latihan 1 hari sebelum hari pertandingan. Jadi dia kayak gak perlu latihan terlalu banyak. Yang sebenarnya tidak masuk akal tentunya. Karena kan kalau cuma sekali latihan sebelum hari pertandingan, ya tentunya badan lu malah lemes dan mungkin lu jadi lupa sama strategi dan akhirnya lu gak punya chemistry lagi sama teman-teman selapangan lu. Jadi emang gak masuk akal karena great playernya pun juga masih banyak yang latihan pastinya. Nah, dan setelah pindah ke Barcelona, attitude jelek ini tuh ngebuat mayoritas tim dan manajemen tuh ngasih tekanan ke Dinho. Karena waktu dia di Barcelona, Messi yang dianggap anak emas pada saat itu respect banget sama si Ronaldinho dan sering ngobrol sama dia. Makanya manajemen gak mau sampai Messi itu kebawa-bawa sama gaya hidupnya Ronaldinho yang sama sekali gak sehat buat tim dan juga diri dia sendiri. Apalagi waktu itu pelatihnya Barca itu adalah Pep Guardiola yang emang bukan kaleng-kaleng itu pelatih. Makanya karena itu semua masuk akal rasanya buat Dinho akhirnya berhenti dari Liga Eropa dan kembali lagi berkarir di Liga Brazil waktu usianya masih prima karena nggak ada yang mau ngambil dia lagi dan performancenya juga udah mulai turun. Walaupun memang performa dan pencapaiannya di masa kemasannya tuh udah tinggi banget, tapi akhirnya dengan attitude kayak gitu, gaya hidupnya kayak gitu, akhirnya downgrade, Pak. Karena siapa juga yang menyangka pemenang Ballon d'Or itu bisa selesai dalam tanda kutip secara karir di usia masih dini, karena kelakuannya sendiri, dan performanya akhirnya drop jauh. Dan di akhir karirnya, Dinho yang udah menangin Piala Dunia dan juga liga-liga besar lain malah sempat cuman sekedar main futsal di India selama beberapa tahun sebelum akhirnya memutuskan buat pensiun di tanggal 16 Januari 2018 waktu usianya tuh baru 37 tahun. Yang dimana umur 37 tahun Ronaldo itu masih bisa main di Manchester United kan kemarin, walaupun akhirnya juga ditendang dan akhirnya cabut ke Al Nassr dengan gaji yang luar biasa fantastis gitu ya. Dan emang gak cuma berhenti di soal masalah attitude yang bikin karirnya downgrade dan performance-nya downgrade, bahkan terbilang bisa dibilang mati ya karirnya karena attitude dan performance-nya. Ronaldinho itu juga sempat mengalami beberapa kontroversi yang cukup menjelekkan namanya lah di sekitar tahun 2015-an ke atas. Dari mulai hal sepele dengan sponsorship Coca-Cola yang akhirnya terputus dan dia harus kehilangan 1 juta pound sterling karena dia tuh gak sengaja minum Pepsi waktu ada di konferensi pers. Ini agak pecah juga sebenarnya. Dan pada tahun 2017 di mana Dinho itu mulai masuk ke ranah politik dan dia tuh katanya mendukung secara terang-terangan presiden Brazil yang ideologinya itu ekstrim kanan sebenarnya, yang udah punya image buruk karena sering menyinggung kaum perempuan dan minoritas. Yang sekarang itu orang juga lagi kabur ke Amerika karena lawan politiknya menang pilpres di Brazil.
Dan Brazil lo tau lah kok negaranya kayak apa sebenarnya. Nah sebenarnya nggak sampai situ juga, udah kehilangan sponsorship, terus dukung orang yang bisa dibilang cukup dibenci juga di negaranya ya. Nah di bulan Juli 2019 Ronaldinho juga sempat terkena masalah legal atas pencemaran lingkungan karena proyek ilegal yang dia bangun di tanah yang dilindungi milik pemerintahan Brazil. Dan karena hal tersebut 57 properti, rekening bank dan juga paspor miliknya Dinho dan kakaknya si Roberto itu juga disita oleh negara. Dan yang lebih parahnya lagi adalah di rekening yang disita itu juga cuma tersisa 6 euro doang. Sedangkan Dinho dan kakaknya waktu itu didenda 2 juta euro sama pemerintah Brazil. Jadi kita bisa berasumsi gaya hidup kayak apa yang bisa bikin dia itu cuma punya 6 euro di rekening bank. Padahal dari berita yang beredar secara online kekayaannya dia itu bisa sampai 90 juta US dollar. Tapi kalau ada 6 euro di rekening bank bisa jadi juga dia udah umpetin duitnya karena udah tahu bahwa dia bakal ditangkap dan bakal disita rekening banknya. Jadi ini bisa aja dia umpetin duitnya. Nah selain itu yang paling bikin malu juga adalah kasusnya di bulan Maret 2020 lalu. Waktu Dinho dan Roberto ditangkap sama kepolisian Paraguay atas tuduhan penggunaan paspor palsu. Yang memang terbukti betul palsu waktu diinvestigasi lebih lanjut. Maka dari itu Dinho akhirnya ditahan di penjara Agrupación Espelizada yang tingkat keamanannya udah di tahap maksimum. Nah tapi walaupun ditahan di sana selama 32 hari sebagai kriminal, namanya sih bisa dibilang tetap baik lah sebagai legend. Dan bahkan seorang sipir di sana itu juga sampai membuat event kecil buat para fans-fansnya yang masih kecil-kecil lah, buat datang dan ketemu Dinho di teras penjara. Jadi lu bisa bayangin betapa ikoniknya nama seorang Ronaldinho di mata orang-orang penyuka bola, khususnya negara-negara yang emang sportnya bola banget. Bahkan Ronaldinho lagi di penjara pun dia tuh masih sempat disamperin sama anak-anak kecil yang gue rasa juga nggak pernah nonton live-nya Ronaldinho atau nggak pernah nonton beneran di eranya Ronaldinho gitu. Dan selain ketemu sama fans-fansnya, Dinho juga sering main futsal di sana sama tahanan-tahanan lain yang emang tingkat kejahatannya sebenarnya nggak berat-berat banget gitu ya. Dan bahkan dia juga dikasih privilege buat dapet TV di selnya. Karena katanya selama di sana dia juga nonton Champions League selama dia ditahan dan pastinya juga bayar ke sipir biar dapet TV ya kan, kayak di Sukamiskin guys. Nah setelah 32 hari ditahan di sana, Ronaldinho akhirnya dibebasin dengan denda sebesar 1,3 juta euro dengan perjanjian buat tetap tinggal di Paraguay untuk beberapa bulan untuk diobservasi. Pengacaranya beralasan kalau Dinho sendiri itu juga nggak tahu sebenarnya kalau paspor yang dia pakai itu adalah paspor palsu. Karena paspor tersebut itu dia dapetin dari salah satu sponsor lokal yang kerjasama sama dia beberapa waktu sebelum itu. Dan Doi juga akhirnya bisa bebas setelah 5 bulan tinggal di hotel yang cukup murah bisa dibilang sebagai tahanan rumah di Paraguay. Nah banyak sebenarnya yang beranggapan kalau semua ini tuh terjadi karena Roberto, kakaknya ini yang menjadi manajernya ini, itu punya sifat yang serakah sebagai manajernya Ronaldinho. Dan ya memang dia punya reputasi yang cukup buruk sama beberapa klub dan bisnis yang mau atau bekerja sama dengan Ronaldinho. Dari mulai urusan paperwork sampai juga masalah legal lainnya, itu orang ini emang agak fishy, gitu, agak amis gitu ya. Dan dengan keadaan Dinho yang gak ngerti bisnisnya sama sekali, tentu aja ini makin kusut pastinya. Tapi kalaupun itu semua memang betul, satu-satunya orang yang bisa ngebuat Ronaldinho bisa jadi pemain sepak bola profesional juga karena pengorbanan Roberto yang rela keluar dari klubnya buat ngerawat Ronaldinho dari kecil. Makanya emang kalau dilihat lagi rasanya bisa dibilang cukup dilematis buat Dinho. Kira-kira dia mau ngelepas kepercayaannya dari Roberto sebagai manajer atau misalnya tetap bikin Roberto jadi manajer dia karena bagaimanapun kakaknya punya jasa yang cukup besar buat hidup dia dan ibunya. Nah tapi sekarang walaupun kebiasaan partinya itu tentunya tidak bisa ditinggalin sama sekali karena Ronaldinho tuh suka sekali party gitu ya. Apalagi Brazil tuh ciwi-ciwinya tuh wah kayaknya Ronaldinho suka sekali gitu ya. Kelihatannya memang kehidupan Ronaldinho sendiri juga bisa dikatakan sudah jauh lebih baik lah sekarang. Kalau kita lihat di sosial medianya, Dinho juga bikin cukup banyak bisnis unit yang kayaknya memang cukup bener lah kayaknya. Dari mulai bikin agency sampai bikin musik juga di YouTube. Ya memang agak cringe lah musiknya, tapi oke lah bisa lo dengerin gitu ya. Yang kalau kalian lihat juga di Instagramnya juga sempat ada foto sama Jack Harlow sama Travis Scott. Ya menurut gue kayaknya udah cukup pecah banget lah. Gue rasa semua orang artis juga gue rasa tetap mau kayaknya foto sama Ronaldinho ya. Walaupun emang ya kalau lu lihat lebih seksama gitu ya. Selain dua bisnis itu sebenarnya Doi juga di-endorse sama website judi juga. Tapi kan judi kalau legal di negaranya ya sah-sah aja untuk di-endorse gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Dan mungkin satu lagi hal yang nggak kalah penting dalam perjalanan karirnya Ronaldinho, bahwa negara kita, rakyat kita tuh sempat berkontribusi besar terhadap hidupnya Ronaldinho. Karena dia pernah dibayar untuk turun datang ke Indonesia
buat main di Rans Cilegon FC. Dan yang nggak boleh lu lupain adalah bahwa Ronaldinho pernah sebut nama Rafathar. Menurut gue itu adalah the most important thing di karirnya Ronaldinho, karena gue rasa kalau dia tuh udah jago banget ya. Pas dia lahir tuh dia udah nyangka kalau dia bakal main di PSG gitu ya, Paris Saint-Germain. Coy, ini klub bisa dibilang yang paling gede juga di Prancis gitu ya. Terus main di Barcelona, gue rasa dia juga pasti feeling bahwa banyak orang yang mau ngambil dia gitu ya. Makanya dia bisa masuk Barcelona gitu ya. Terus dia main di Liga Brazil, gue rasa dia tetap mikirin kalau dia suatu saat mungkin akan main lagi di Liga Brazil gitu kan. Tapi gue rasa dia gak akan pernah ngebayangin hidupnya tuh akan main di Rans FC, dibayar Raffi Ahmad untuk sebut nama Rafathar. Gue rasa dia nggak pernah mimpi, gue rasa, untuk menyebut nama Rafathar. Tapi gue rasa sebagai bapak-bapak ya yang suka bola seperti Raffi Ahmad, kalaupun misalnya nanti gue amin-aminin aja duit gue segede Raffi Ahmad, gue juga mungkin akan hire Gareth Bale gitu ya, atau misalnya Neymar gitu, buat main di tim bola gue dan sebut nama anak gue. Ya, itu memang adalah keegoisan kita sebagai orang yang terlalu banyak duit. Pengen aja gitu kan, legend bola nyebut nama anak gua. Memang agak fun, tapi di sisi lain juga memang agak cringe. Gua ngebayangin ya Neymar tuh bisa kayak gitu ya. Atau Gareth Bale gitu yang kemarin tuh habis pensiun gitu dari LAFC gitu. Tapi itu dia perjalanan hidupnya Ronaldinho bersama Rans FC. Gue sih ngeliat Rans FC pas dia main di Rans FC itu dia jarang dioper ya. Agak jahat juga orang tuh, mungkin gak mau bikin dia ngegolin. Tapi yang badannya udah gede banget, udah susah larinya. Tapi itulah dia perjalanan hidup Ronaldinho. Dari tinggi sekali sampai akhirnya turun, drop. Dan akhirnya main di Cilegon guys. Gue Cilegon coba. Gue bukan merendahkan Cilegon juga kota yang bagus menurut gue. Tapi ini Ronaldinho Jack main di Rans FC itu menurut gue top juga sih. Ya udah baiklah, itulah dia. Hidup nggak ada yang tahu memang ya. Lucu itu. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rifhansoto kalau misalnya kalian mau kasih gue referensi kasus-kasus menarik atau orang-orang menarik yang mungkin bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.